saya channel Rinaya DSW channel. Jumpa lagi dengan saya petani cilik. Di sini ada bibit varigata dan vanili saya tanam di rumah. Ini saya untuk koleksi, dan di sana masih ada vanili hutan, Flanifolia, dan hanya satu hanya dua. Yang saya tanam ini Flanifolia. Nah, hanya satu hanya dua mungkin saya tanam, tapi saya lupa di mana nanamnya. Adinya maklumi kalau nggak bisa lihatin hanya satu dan hanya dua. Nah, ini menggunakan media tanam milik kita atau produk kita, yaitu Pancamedia. Silakan dibeli, dan juga ada perlengkapan perpanilian dan juga ada bibitnya. Dan misalnya kalau mau membuat gininya buat gininya kayak ini, bedengnya bisa diatur sama bapak saya, dan mungkin luas jalannya itu 1 meter. Nah, mungkin kalau luas bedengnya itu saya tidak tahu karena saya belum mendapatkan ilmu. Ayo guys, karena di musim COVID ini atau new normal ini kita masih harus tetap di rumah. Ya mungkin kalau liburan boleh juga, tapi jangan selalu ya. Kita harus di rumah. Buat apa kita di rumah kalau nggak ada kerjaan? Main HP aja terus, buka sosmed. Nah, terus kita kalau nggak ada kerjaan ya tanam vanili, bisa menghasilkan uang dan bisa menghasilkan uang. Ribet saya ngomongnya. Vanili ini harganya kalau tidak corona seperti ini, atau walaupun ini sudah tidak corona atau dibilang normal, tapi sebelumnya ini semua ini normal maupun corona itu masih harganya itu masih melunjak, yaitu harganya 5 juta yang kalau udah kering, dan kalau yang ini apa namanya, yang muda atau yang basah ya, harganya 500.000. Nah, maaf saya belibet ngomongnya. Dan di sini juga menyediakan tajam bibit vanili. Ini dia, mungkin dan mungkin ini tajamnya agak kecil, dan yang saya ini bisa besar. Karena yang besar itu ada di sana, dan untuk pot ya. Kalian juga bisa beli langsung untuk taruh di villa, di samping kolam renang, di homestay, di hotel-hotel, dan di rumah juga boleh. Kita sediakan pot vanili sepertinya. Yuk kamera. Pot saya mungkin kan tadi saya lewat sana, mungkin karena di sana karena saya nggak pakai sendal jadi ya kotor. Nanti saya pindah ke yang senajanya. Ini harganya satu pot 1 juta rupiah. Nah, itu ya mungkin kalian bilang itu mahal ya, karena buahnya aja lebih dari 1 juta itu, rumahnya nggak tanamannya 1 juta kan. Nah, ya benar. Mungkin kalau ada yang mau pesan silakan hubungi 085237197788. Ini besar sekali batangnya dan potnya ini. Dan ini juga ada yang lebih besar daripada itu. Ini. Nah. Terus sini kemana kita di sana. Dan ini adalah punya saya. Kan bisa diam di sana kameranya. Ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan nanti mungkin saya belibetan ngomongnya, mungkin akan dilanjutkan sama
Bapak Iwayan Kalinaya DSW Ketua Perkumpulan Petani Vanili Cendera Bali PPPSB, itu adalah bapak saya. Nah, guys, mungkin misalnya kalau kalian mau nonton yang lain, biar saya saja yang ngomong, bisa di scroll di YouTube saya, dan jangan lupa dibantu di subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Nah, oke guys, jangan lupa juga like, komentar, dan kalian kalau mau beli apa-apa silahkan komentar. Ingat, next star, bye. Saya lanjut berbagi ini tips untuk membesarkan banteng vanili. Kita potong di sini. Oke guys, ini agak sulit mungkin. Ulang lu. Saya akan memotong batang vanili ini agar batang vanili ini semakin besar dan juga berbunga. Karena vanili harus dipotong. Ini sebenarnya saya dilarang bawa pisau ya. Terus apa lagi manfaatnya kalau dipotong ini? Manfaatnya bisa Ini jadi bibit. Nah, ya mungkin guys, saya mungkin akan dilanjutkan dengan bapak saya akan mandi dulu karena ini getahnya gatal sekali. Oke, ketemu lagi dengan saya Wayan Rinayat DSW. Saya akan melanjutkan pemaparan daripada video anak saya. Bagaimana tentang hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana merawat pohon vanili dan beberapa tips untuk membuat pohon vanili ini tumbuh besar batangnya dan berpotensi untuk mengeluarkan bunga. Tapi ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan selaku petani vanili pemula. Pertama, untuk memperbesar daripada sulur pohon vanili ini, wajib kita selaku petani itu melakukan pemotongan pucuk sekali atau 2 kali. Karena menurut saya ketika nanti kita memotong sulur daripada pohon vanili ini, jelas nanti akan keluar tunas ataupun batang daripada pohon vanili ini akan lebih besar dan menuakan daripada ini batang sulur vanili ini. Karena ketika pohon vanili ini batangnya sudah besar dan umurnya sudah cukup, berarti ini akan berpotensi mengeluarkan bunga. Ketika ini belum umur, ini akan keluar tunas yang lebih besar daripada tunas sulur daripada pohon vanili ini. Nah, saya praktekkan sekarang, nanti teman-teman kalau ada yang begini, ini dari ketika sulur ini naik sudah segini, setengah tiang kita pangkas. Karena berpotensi lagi 1 tahun ini akan mengeluarkan bunga dan di atas sana akan keluar sulur tunas baru. Artinya ada sulur regenerasi akan turun seperti ini. Dulu saya potong di sana dan sekarang sudah keluar tunas, saya pangkas lagi seperti ini. Ini kita melakukan sulur semacam sulur air mancur, ini saya turun seperti ini. Nah, ini saya peragakan untuk menuakan batang daripada pohon vanili dan memperbesar sulur daripada pohon vanili itu. Ini saya potong. Nah, ini kita potong di sini. Yang kedua, kita bersihkan ini akar-akar udara ini agar tanaman vanili kita lebih sehat dan nutrisi, fokus pada pertumbuhan dan penuaan daripada sulur pohon vanili ini. Ini wajib kita bersihkan karena ini akan, walaupun tidak dibersihkan nanti akan mengering. Ini kalau kita biarkan mengering berarti nanti bisa akan berpengaruh pada penyakit karena ini mengering, bisa saja nanti kena busuk batang dan lain sebagainya. Nah, baiknya kita bersihkan untuk bagaimana mengurangi dari nutrisi yang nanti ada pada tanaman vanili ini tidak terbagi dengan adanya akar-akar udara. Ini kita bersihkan semua. Kita bersihkan. Cara perawatannya ini tumbuh besar. Nah, ini tanaman baru 4 bulan. Nah, ini yang kalau ada akar-akar seperti ini, kita samping rumah kita bersihin ya tanaman kita sehat. Ini akar-akar begini.
kita bersihkan untuk menjaga daripada kesehatan pohon vanili kita. Kebetulan saya tidak ada jadwal keluar rumah. Ya, mungkin begitu. Nah, ada juga sedikit yang saya lakukan. Nah, ketika nanti teman-teman bisa juga kayak ini tadi anak saya potong, disulur, dipotong kurang lebih sekitar 75 cm. Ini masih kita bisa fungsikan menjadi bibit. Bisa kita fungsikan menjadi bibit vanili baru. Nah, ini jangan dibuang nanti teman-teman. Kalau Anda sudah melakukan pemangkasan pohon vanili yang seperti ini panjangnya. Ingat juga nanti kalau nanemnya ini jangan langsung ditanam. Kalau teman-teman mau nanam stek sulur itu nanti jangan langsung ini ditanam. Ini biarkan selama 1 atau 2 hari bahkan 3 hari biar ini mengering, baru kita bisa tanam dan kita bisa nanti ditambah dengan SAT PT, namanya SAT perangsang tumbuh, agar nanti tanaman vanili ini bisa tumbuh cepat tunasnya. Nah ini bisa dibiarkan pucuknya, tapi kalau pengalaman saya lebih baik nanti saya hilangkan biar stresnya tidak lama. Tapi ketika kita biarkan pucuknya, biasanya dia terus tumbuh ini pucuk ini, tapi akhirnya nanti agak kecil juga. Mendingkan kita potong aja di sini. Ini bisa kita jadikan bibit segini. Ini masih bisa dijadikan bibit. Nah, ini kita bersihin lalu buat bibit. Ini akar-akar udara ini kita bersihin biar artinya tanaman kita itu tetap sehat jos. Nah, ini masih bisa kita gunakan untuk menjadi bibit. Nah, biasanya kalau ini kan terlalu panjang kalau kita buat bibit itu, mendingan kita potong lagi di sini biar tidak ada potensi busuk batang yang lama, yang panjang itu maksudnya. Ini kita potong di sini kalau boleh. Nah, ini terus ini kita bisa tanam satu buku 2 ruas ini untuk potensi ada akar lebih banyak yang tumbuh. Nah, di sini dari sini nanti kita letakkan di tanaman atau di pot kita, atau ditanam langsung konvensional dengan posisi seperti ini. Dengan posisi seperti ini coba saya contohkan di sini. Nanti kalau teman-teman yang mau nanam vanili di pot, nah ini contohkan. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kita ikat di sini. Nah, begini. Ini contohnya. Nah, di sini. Taruh kita di sini. Ini jangan dikubur. Ini jangan ditanam, ini ujungnya ini. Ujungnya ini jangan ditanam. Kalau saya sih kadang-kadang seperti ini aja, biar ada yang nekan aja sedikit kayak gini di sini. Nanamnya kalau saya, di teman-teman juga. Nah, ini di buku-bukunya ini paling yang 1 ruas ini kita pulin, kita tutup pakai media. Kalau saya pakai panca media. Kalau potnya bisa kayak gitu dia. Nah, kayak begini kalau nanam di pot. Cara nanam vanili di pot begini aja. Ini diikat nanti. Ini diikat. Nah, anggap tajarnya nanti. Ini kan udah ada tanaman, saya contohkan. Ini diikat dulu di sini biar bagus, tapi jangan dipaksa biar tanaman tidak artinya terlalu menekuk, nanti dia nutrisi tersendat sehingga memperlambat daripada pertumbuhan vanili Anda. Nah, itu tips saya bagi teman-teman pada kesempatan ini yang nonton di channel YouTube Rinaya di SW Channel. Nah, selain daripada itu memang kita harus rutin membersihkan ini akar-akar udara seperti ini sehingga tanaman kita tetap terjaga kesehatannya. Ini saya juga sudah panjang ini sebenarnya ini. Nah, ini saya sudah lakukan pemotongan, itu sudah mulai keluar dia tunasnya. Nah, yang gini-gini ini kita bersihin juga seperti yang saya sampaikan tadi untuk merawat tanaman. Ini pot ini saya baru berusia 4 bulan. Ini kalau ada kejadian seperti saya ini, mendingan kita daunnya langsung dipotong aja begitu, ya, tidak nanti potensi nanti ini mengering dan bisa busuk ya. Itu tip-tip yang bisa saya bantu. Nah,
kalau juga nanti teman-teman nanti ada yang menemukan bahwa ketika nanti tanaman Anda ada busuk di pertengahan atau di sininya ini, ya, di sininya ini cepat Anda olesi kunir. Dengan pengolisan kunir, nanti saya yakin paneli Anda akan mulai sehat kembali. Contohnya ini dulu tanaman saya ini dia sudah mau busuk, tapi saya olesi kunir, itu terjadilah perubahan yang sangat luar biasa sehingga tanaman ini masih tetap sehat dan sudah keluar sulur, bahkan panjang sudah seperti ini. Nah, kalau pakai pot ini harus diperhatikan untuk penambahan nutrisi karena media kita sedikit, akar itu terbatas, maka paneli wajib seperti dirawat seperti anggrek. Nah, saya katakan demikian biar pertumbuhan daripada sulur paneli Anda, batang paneli Anda ini tidak mengecil. Kalau kita tidak tambah nutrisi baik POC, pupuk organik cair untuk daun dan lain sebagainya, nanti bisa dibuktikan perkataan saya, sulur Anda itu akan semakin hari semakin mengecil. Nah, dengan kita rutin misalnya 1 bulan 2 kali atau misalnya seminggu sekali kita tambah POC, saya yakin tanaman paneli Anda akan seperti pot saya seperti ini juga. Oke, cukup begitu dulu tutorial petani paneli berbagi kepada teman-teman yang pemula. Saya pun tetap proses belajar bagaimana lebih mengetahui daripada tumbuh kembangnya tanaman paneli ini. Nah, pesan saya satu. Lakukan sesuatu ketika di pandemi COVID-19 ini. Daripada di rumah diam saja, lebih baik kita buat pot paneli atau maksimalkan lahan pekarangan rumah Anda dengan menanam paneli. Karena paneli harganya sampai saat ini masih luar biasa. Nah, ketika itu jadilah Anda pencinta dan penghobi tanaman. Jangan orientasi pada harga mahal. Karena apa? Ketika orientasi pada harga mahal, harga turun, Anda rabas pohon paneli Anda. Ketika harga mahal, Anda lagi nanam. Berarti Anda tidak menjadi petani maju. Berarti Anda menjadi petani ulangan. Artinya setiap tahun akan mengulang menanam, ketika mahal baru Anda menanam lagi. Maka daripada itu, marilah kita lakukan kemampuan sesuai dengan kemampuan kita. Tanam paneli sesuai kemampuan kita merawat, sehingga kita tetap akan mendapatkan hasil yang maksimal dari kita menekuni budidaya paneli ini. Ya, cukup begitu dulu dari saya, Wayan Rinaya DSW. Jangan sungkan-sungkan dan mohon dibantu terus biar channel saya ini semakin maju. Tonton habis video-video saya di channel Rinaya DSW, karena ya, jangan juga lupa nanti tombol loncengnya ditekan sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi video-video saya baru. Oke, cukup begitu dulu. Salam sehat kaya luar biasa, petani sejahtera. Karena tanpa petani Indonesia tidak akan jaya. Terima kasih.